Jadi video ini gue bikin karena gue tuh masih bingung kenapa karakter sepenting Papa Zola harus dibuang dari film Bobo Boy Movie. Jadi beberapa hari yang lalu di akun Facebook Bapak Nizam Abdul Razak selaku CEO dari Monster Studio membuat sebuah postingan seperti ini, yang intinya harus ada salah satu karakter yang dibuang agar si setiap karakter tidak saling berebut screen time. Dan terpilihlah Papa Zola sebagai karakter yang akan dibuang dari Bobo Boy The Movie berikutnya. Jujur saja pada saat pengumuman ini dibuat, Nat benar-benar kaget karena Papa Zola adalah salah satu karakter yang Nat sangat favoritkan dalam animasi Bobo Boy. Dan Nat juga ya gak bisa apa-apa, toh ini keputusan dari CEO-nya Monster langsung. Dan mereka juga pasti punya alasan kuat kenapa karakter Papa Zola yang harus dibuang. Dan konten kali ini Nat akan membahas mengenai positif dan negatifnya Papa Zola dikeluarkan di animasi Bobo Boy. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yeay! Kita mulai dari hal negatifnya dulu. Yang pertama, kita akan kehilangan 3 karakter sekaligus. Budak ni Mira, siapa yang ajar ni? Awak lah yang ajar. Kalau kita ngambil garis ke belakang, ya mungkin kalau Papa Zola dihilangkan pada saat di musim 1, 2 aja, mungkin kita akan kehilangan Papa Zolanya aja. Tapi kalau kita lihat dari garis timeline sekarang, Papa Zola itu sudah berkeluarga bersama Mama Zilla dan punya 1 orang anak, yaitu Pipi Zola. Jadi mungkin pada saat Papa Zola dihilangkan, otomatis Pipi Zola dan Mama Zilla juga akan hilang dari screen time yang ada di Bobo Boy. Dan mungkin nanti kita juga gak bisa lihat keseruan dan tingkah konyol dari keluarga Papa Zola yang biasanya selalu dihadirkan di serial animasi Bobo Boy. Nomor 2, kita akan kehilangan seseorang komedian di dalam film Bobo Boy. Bobo Boy, kuasa 3. Seperti yang kita tahu, Papa Zola adalah salah satu karakter komedi yang paling lucu bagi Nat yang ada di animasi Bobo Boy. Itu karena Papa Zola memiliki prinsip keadilan yang sangat konyol. Alih-alih menghadirkan keadilan yang membuat kita terkesima, Papa Zola justru menghadirkan sebuah keadilan yang membuat kita para penonton malah tertawa terbahak-bahak karena tingkah konyolnya. Jadi kehilangan Papa Zola itu juga akan membuat kita kehilangan rasa seru dan rasa komedi yang ada di Bobo Boy. Yang seperti Bapak Nizam Razak bilang kalau Papa Zola itu adalah seorang karakter yang diambang antara kebencian sama disayangi. Yang ketiga, kita akan kehilangan mentor kedua bagi Bobo Boy dan kawan-kawan. Kamu ni Bobo Boy, patut bertukar menjadi Bobo Boy Man. Memang sih Bobo Boy adalah seorang karakter yang berdiri sendiri, tapi tak kadang ia butuh saran dari orang lain, termasuk dari Papa Zola. Contoh peran besar Papa Zola saat jadi mentor pada saat membangkitkan semangat dari Bobo Boy air yang tadinya malas menjadi bersemangat. Terus pada saat Bobo Boy putus asa karena kawan-kawannya membenci dia karena tidak bisa meluangkan waktu, Papa Zola lah yang memberikan semangat kepada Bobo Boy agar bisa bangkit kembali dan meminta Bobo Boy menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa bertanggung jawab terhadap masalah yang ia buat sendiri. Pasti kehilangan guru yang sangat kita favoritkan pasti akan sangat sedih bagi kita sendiri, walaupun gurunya konyol anjir. Nomor 4, jasa-jasa Papa Zola yang seketika hilang ketika karakter ini tiba-tiba menghilang dari screen time. Walaupun Papa Zola adalah karakter sampingan atau karakter pendukung, tapi tak kalah Papa Zola berperan penting dalam beberapa arc. Contohnya seperti pada saat melawan Adudu, tidak akan ada Bobo Boy air kalau Papa Zola tidak membantu membangkitkannya. Akan sulit mencari pencair suasana yang baru. Soalnya, mana ada orang yang mikirin selfie pada saat dikejar Kraken. Menjadi seorang penghibur dengan keadilan yang konyol,
mengalahkan alpha nyamuk amuk yang waktu itu saja Boboiboy tidak sanggup mengalahkannya. Menjadi harapan terakhir pada saat Boboiboy dan kawan-kawan tertangkap oleh Jokertu, berhasil menjinakkan Jerung berkaki yang ganas, dan berhasil menciptakan loli pertama yang ada di Boboiboy. Siapa lagi kalau bukan Pipi Zola, yang seketika langsung mendapatkan fans yang sangat banyak karena keimutannya. Sebenarnya menurut Nat, harusnya jasa-jasa tersebut harus menjadi pertimbangan bagi pihak Monsta. Kenapa karakter Papa Zola harus dihilangkan? Yang kelima, Monsta harus membangun suatu karakter dari awal lagi. Oh, bukan tengah lari ya? Habis tu tengah apa? Berjogging? Yoga? Poco-poco? Jadi dibalik hilangnya Papa Zola di animasi Boboiboy Movie, itu karena bakal ada karakter baru yang mengambil screen time yang lebih banyak. Dan tentunya si karakter baru tersebut harus memiliki ciri khas tersendiri agar punya daya jual kepada fans agar mereka bisa menyukainya. Hal itulah yang menurut Nat yang cukup sulit karena ya merepotkan juga. Monsta harus membangun suatu karakter dari awal lagi. Selain dari hal negatif, tentunya pasti ada hal positif yang membuat Monsta mempertimbangkan kenapa Papa Zola harus dihilangkan. Yang pertama, dikuranginya porsi komedi dalam animasi Boboiboy. Takutnya Jerung berkaki. Si ada tangan lagi. Seperti yang kita tahu, kalau Boboiboy itu adalah suatu animasi yang bergenre action komedi, yang kita selalu disuguhi dengan pertarungan-pertarungan epik yang selalu diselipi dengan bumbu-bumbu komedi yang membuat kita tertawa. Nah, mungkin Monsta akan melakukan sebuah percobaan yang dimana si komedinya itu akan dikurangi dan masuk ke inti cerita yang lebih serius, yang sepertinya di movie ketiga nanti akan berfokus kepada Amato Family. Maka dari itu, impact komedi yang besar dari Papa Zola dihilangkan agar cerita lebih serius. Yang kedua, karena Papa Zola sudah punya animasinya sendiri. Seperti yang kita tahu, semenjak hadirnya Pipi Zola di animasi Boboiboy, Monsta membuat sebuah animasi spin-off dari karakter Papa Zola dan Pipi Zola, yang di sana menceritakan keseharian antara Papa dan Pipi, yang menjadi animasi edukasi yang memberikan impact positif kepada penonton, terutama anak-anak. Ya mungkin aja ada yang bilang, wajar aja sih Papa Zola yang dikeluarin, lawang dia udah punya animasi sendiri, beda sama karakter yang lain. Mungkin ada yang nyinyir, kenapa nggak Yaya aja? Kan dia juga punya acara sendiri. Kalau Yaya yang dihilangin, yang ada fans para ngamuk, terutama para cowok yang kehilangan waifunya. Yang ketiga, ada kemungkinan dikembangkannya animasi Papa Pipi. Ya, seperti kita tahu, animasi Papa Pipi itu adalah spin-off di luar dari animasi Boboiboy, namun masih satu universe, yang sepertinya screen time di Papa Pipi ini bakal jadi canon. Soalnya, dari postingan Nizam Razak yang menyatakan Papa Zola mengundurkan diri dari Tapops, salah satu alasannya adalah menjaga anak. Nah, bisa jadi durasi animasi dari Papa Pipi yang biasanya 2 menitan mungkin nanti bakal ditambah jadi lebih panjang. Dan menurut Nat, animasi Papa Pipi ini juga cukup menjanjikan untuk menyaingi pendahulunya. Siapa lagi kalau bukan tuyul kembar? Maksudnya Upin dan Ipin. Yang keempat, Monsta masih punya trio komedi. Hebat, Encik Bos! Hebat! Tapi apa benda kita tengah pandang ni, Encik Bos? Ya, seperti kita tahu, Papa Zola memang adalah salah satu karakter yang memberikan impact komedi yang paling besar. Tapi selain Papa Zola, masih ada karakter yang lain yang juga bisa memberikan impact besar dari segi komedi. Contoh, masih ada Gopal, Adudu, dan Prob yang sama-sama memberikan impact komedi yang sangat besar di animasi Boboiboy karena tingkah laku konyol mereka bertiga. Dan sama satu lagi, di Boboiboy ini semua orang itu bisa menjadi tokoh komedi, yang dimana mereka tuh bisa ngelucu dengan gaya mereka masing-masing, termasuk Boboiboy, Yaya, Ying, sama Feng.
Jadi kita gak perlu takut kalau Boboiboy itu bakal kehilangan si komedinya, karena mereka masih bisa tetap lucu walaupun tanpa Papa Zola. Jadi kesimpulannya, mungkin ini adalah keputusan yang terbaik yang diambil sama Monsta agar bisa menghasilkan movie yang lebih baik dari movie sebelumnya. Walaupun pasti dari pihak Monsta juga berat melakukan ini. Tapi sedikit saran dari Nat, walaupun Papa Zola itu tidak dibutuhkan di movie ketiga, tapi setidaknya nongol lah atau hadir gitu dalam movie ketiga agar para fans yang sangat rindu dengan Papa Zola cukup terhibur. Baiklah, sekian dulu video dari Nat kali ini. Mungkin itu adalah unek-unek Nat kenapa Papa Zola harus dikeluarkan di animasi Boboiboy. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nasarpedia. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye.